yang digunakan oleh perusahaan atau bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan mereka. Pada konteks ini, kata tools dimaksud sebagai teknik, strategi, dan material. Merupakan tool yang dapat digunakan untuk mengetahui data trafik suatu website di internet. Dengan menggunakan SimilarWeb, kita bisa mendapatkan data-data seperti data jumlah kunjungan di suatu website, terus data profil pengunjung suatu web, data sumber trafik suatu web, dan banyak lagi. Pada dasarnya, tool SimilarWeb dapat digunakan untuk meriset suatu website di internet. Misalnya, kita penasaran dengan jumlah kunjungan di suatu web, maka kita bisa menggunakan tool SimilarWeb ini. Contoh lain, ketika hendak beriklan di suatu web, kita bisa melihat trafik web tersebut. Bisa memakai tool SimilarWeb ini, atau ketika kamu ingin tahu profil pengunjung suatu web, maka kamu bisa dapatkan gambaran datanya memakai SimilarWeb ini. Singkatnya, tool ini sangat membantumu untuk meriset di internet. Selanjutnya ada Google Trends. Google Trends merupakan grafik statistik pencarian web yang menampilkan popularitas topik pencarian pada kurun waktu tertentu. Hasilnya dapat ditampilkan menurut kota, wilayah, atau bahasa. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa membandingkan topik-topik favoritnya dengan topik-topik yang diminati di seluruh dunia. Google Trends juga akan menampilkan seberapa sering suatu topik muncul di Google News dan di kawasan mana topik tersebut paling banyak dicari. Google Trends, seseorang dapat mencari tahu seberapa banyak orang mencari kata kunci yang dipakai dan dari mana asal orang yang mencari kata kunci tersebut. Google Trends juga dapat berguna sebagai bahan bagi para vlogger untuk memilih topik vlog yang bagus di mesin pencarian Google. Kegunaan Google Trends, fungsi serta manfaat dari Google Trends itu sendiri adalah: yang pertama, untuk melihat popularitas sebuah topik dalam kurun waktu tertentu. Dengan melihat topik yang terpopuler di mesin pencarian Google akan berguna bagi para vlogger dalam membuat konten agar dapat meningkatkan pengunjung situs atau vlog. Yang kedua ada penentuan target. Dengan menggunakan Google Trends ini, pengguna bisa mengetahui sasaran pengunjung yang sedang viral terhadap satu pembahasan. Melalui layanan Google ini, pengunjung dapat melihat statistik area kota wilayah, bahkan bahasa yang dapat digunakan sebagai pengguna sasaran, dalam hal ini pembahasan dalam vlog. Yang ketiga, ada bahan perbandingan. Melalui Google Trends, pengunjung dapat membandingkan topik yang akan dibahas dengan topik-topik yang diminati di seluruh dunia. Google Trends Compare ini sangat berguna bagi para startup, marketer, maupun vlogger. Terus selanjutnya ada keempat, melihat frequencies. Dengan Google Trends, kita juga dapat mengetahui tingkat keseringan suatu topik muncul di mesin pencarian atau Google News, serta wilayah yang paling banyak membutuhkan topik tersebut. Melalui tingkat frekuensi ini, seorang marketer atau startup dapat menentukan sasaran promosi terhadap produk maupun layanan yang akan dipasarkan di suatu wilayah. Yang kelima adalah kata kunci atau keyword. Bagi para blogger, kata kunci sangatlah penting, terutama bagi mereka yang berlomba-lomba untuk menjadikan topik blognya berada pada peringkat 1 di mesin pencarian. Yang keenam, ada penentuan topik. Google Trends membuat konten blog akan sangat tergolong untuk menentukan topik pembahasan yang bagus. Planner adalah fitur gratis di Google Ads untuk pengiklanan baru atau berpengalaman yang serupa dengan workshop untuk membuat kampanye search network yang baru. Anda dapat menggunakan Keyword Planner untuk menelusuri kata kunci dan melihat perkiraan performa daftar kata kunci. Keyword Planner juga dapat membantu Anda melihat bids dan anggaran yang kompetitif untuk digunakan bersama kampanye. Manfaat Keyword Planner ada dua. Yang pertama adalah meneliti kata kaca kunci. Anda dapat menelusuri kata
kunci berdasarkan istilah yang relevan dengan produk atau layanan situs atau halaman landing Anda. Yang kedua adalah mendapatkan statistik histori dan perkiraan trafik. Penggunaan trafik seperti volume penelusuran untuk membantu Anda menentukan kata kunci yang akan digunakan untuk kampanye baru atau yang sudah ada. Selanjutnya adalah OpenSeat Explorer. Anda bisa mengetahui daftar situs mana yang berpengaruh besar bagi digital marketing situs Anda. Singkat cerita, OpenSeat Explorer menggunakan alat untuk mengumpulkan berbagai link yang mengarah ke dalam atau keluar dari situs Anda, serta mengecek seberapa kuat situs Anda di mata mesin pencarian atau search engine. Penggunaan tools ini memilih strategi konten digital mana yang efektif dan mana yang tidak efektif. Sebuah layanan gratis dari Google untuk mengetahui statistik pengunjung dari sebuah website. Google Analytics dapat menelusuri pengunjung berdasarkan informasi halaman pengacu, termasuk mesin pencari, iklan, jaringan pay-per-click, email marketing, dan juga tautan yang terkandung dalam dokumen PDF. Jika diintegrasikan dengan AdWords, Google Analytics juga bermanfaat untuk menganalisis efektivitas iklan AdWords yang dipasang di Google. Dengan menggunakan Google Analytics, kita dapat mengetahui iklan dan kata kunci apa yang mengarah pada situs website kita. MailChimp adalah salah satu penyedia jasa email marketing di antara banyak jasa lainnya. Layanan ini menjadi favorit bagi para blogger pemula dan usaha kecil. MailChimp sangat efektif untuk digunakan dalam memaksimalkan kegiatan email marketing. Mengapa harus MailChimp? Alasannya adalah, yang pertama, seperti yang disebutkan, MailChimp gratis sampai dengan 2.000 pelanggan di daftar email kamu dan 12.000 email bulanan. Yang kedua, MailChimp telah dipercaya oleh lebih dari 7 juta pelanggan. Yang ketiga, MailChimp dapat diintegrasi dengan WordPress serta platform lain yang bisa Anda gunakan. Dan yang keempat, MailChimp sangat mudah digunakan dan memungkinkan kamu membuat template email HTML tanpa coding apapun. Adalah tools ini sangat berguna untuk melakukan targeting Facebook, terutama yang ingin melakukan laser targeting Facebook dengan cara goal sales conversion. Wawasan audiens Facebook memberi informasi agregat tentang dua kelompok orang terhubung ke halaman dan orang-orang dapat membuat konten yang beresonansi dan dengan mudah menemukan lebih banyak orang seperti yang ada di audiens saat ini. Selanjutnya, Google PageSpeed adalah salah satu tool cek website kecepatan website paling akurat dan lengkap yang bisa kita temukan. Kita bisa menemukan berbagai masalah kecepatan website melalui Google PageSpeed Insight dan mendapatkan petunjuk mengatasinya. Dan Twitter Analyst adalah alat analis Twitter kita sendiri. Ini tersedia untuk semua pengguna untuk memahami bagaimana kinerja tweet Anda. Pada awalnya disambut dengan ringkasan 28 hari termasuk data Anda tentang jumlah tweet, profile, kunjungan profile, sebutan, dan pengikut. Ada bagian yang berkinerja terbaik. Ada opsi di sini untuk menetapkan tentang tanggal dan mengekspor data Anda.